Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ketemu lagi dengan Ustazah. Kita akan membahas pembelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Ma'un dan hukum bacaan ikhfa. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ustazah jangan lupa membaca doa mau belajar terlebih dahulu ya nak, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal hingga akhir nanti. Nah, anak Ustazah sudah tahu ataupun sudah pernah dengar dengan surah Al-Ma'un? Belum? Nah, baiklah anak Ustazah, di pertemuan ini kita akan membahas materi tentang surah Al-Ma'un. Nah, untuk itu Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Ustazah menginginkan anak Ustazah memahami arti dan isi kandungan dari surah Al-Ma'un, kemudian bisa melafalkan dan menghafalkan surah Al-Ma'un, dan yang terakhir anak Ustazah bisa mengetahui dan mempraktekkan hukum bacaan ikhfa ketika anak Ustazah membaca Al-Quran. Nah, Ustazah, kita akan masuk ke materi kita ya. Surah Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Nah, surah ini adalah termasuk surah Makkiyah. Nah, anak Ustazah, sebelum kita lanjutkan materi kita ini, anak Ustazah, kita dengarkan ya nak bacaan dari surah Al-Ma'un. Semoga nanti anak Ustazah bisa melafalkannya dan sehingga hafal. Silahkan didengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, Ustazah, itulah bacaan dari surat Al-Ma'un. Sekarang giliran anak Ustazah ya untuk melafalkannya di rumah sehingga anak Ustazah bisa hafal surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengajak anak Ustazah untuk mengertikan mufrodat dari surat Al-Ma'un. Ini adalah beberapa contohnya ya nak. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bid-din, agama. Nah, Ustazah bisa lihat ya di kosakata yang sudah Ustazah berikan. Kemudian Ustazah juga akan mengajak Ustazah untuk menerjemahkan surah Al-Ma'un. Nah, ayat pertama tadi itu artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat riya. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Nah, Ustazah, inilah terjemahan dari surah Al-Ma'un. Dari terjemahan ini kita dapat mengetahui bahwasanya surah Al-Ma'un ini adalah pemberitahuan atau ancaman
Allah kepada orang-orang yang mendustakan agama. Nah, anak ustazah, sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Seperti yang sudah ustazah sampaikan tadi, bahwasanya surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Anak ustazah semuanya pasti tahu kan siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Ya, betul sekali. Anak yang yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Jadi, kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kita harus menyayanginya. Karena kalau tidak, kita akan tergolong kepada yang mendustakan agama. Anak ustazah mau tergolong dengan orang yang mendustakan agama? Alhamdulillah. Jika tidak, mari sama-sama kita sayangi anak yatim yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita lihat ciri yang kedua ya nak, yaitu adalah orang yang tidak menganjurkan atau memberi makan kepada orang miskin. Nah, yang ketiga yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi, mari kita jangan melalaikan sholat, karena orang yang melalaikan sholat juga termasuk mendustakan agama. Yang keempat adalah orang yang sholatnya ria ataupun memberikan sesuatu dengan ria. Anak ustazah tahu apa yang dimaksud dengan ria? Ria itu adalah dia melakukan sesuatu hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Itu tidak boleh ya nak. Kita itu ketika melakukan sesuatu, kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Nah, itulah isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Nah, anak ustazah, surah Al-Ma'un seperti yang ustazah sampaikan tadi adalah menjelaskan tentang ancaman untuk orang-orang yang mendustakan agama. Masih ingat apa aja tadi ciri-cirinya? Iya, yang pertama adalah menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan pada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap sholat. Dan yang terakhir adalah orang yang suka berbuat ria ataupun pamer. Mari anak-anak semuanya kita hindari ciri-ciri yang seperti ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah, anak ustazah, sudah paham materi kita tentang surah Al-Ma'un? Alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut belajar materi selanjutnya ya, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali, tentang mempelajari hukum bacaan ikhfa. Nah, anak ustazah, ada yang tahu apa itu ikhfa? Ya, ikhfa adalah dalam bahasa artinya samar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika ketemu dengan hukum bacaannya ikhfa, maka bacaannya disamarkan. Dalam pengertian tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf. Nah, huruf ikhfa ini ada berapa? Iya, 15. Ketika tanwin ataupun nun mati bertemu dengan 15 huruf ini, maka hukum membacanya ikhfa. Ada yang tahu hurufnya? Nah, ini adalah huruf-huruf ikhfa. Ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, sha, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Ini adalah ke-15 huruf ikhfa. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh di dalam Al-Quran ataupun contoh hukum bacaannya ikhfa. Silakan kita lihat ya nak.
Ini adalah contoh bacaan ikhfa ketika nun mati ataupun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, nanti bacaannya disamarkan. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga Ustazah dapat memahaminya. Nah, setelah Ustazah paham materi kita, kemudian lanjutkan mengerjakan tugas yang akan menjadi penilaian harian kita, yaitu yang pertama, tuliskan 2 isi kandungan dari surah Al-Maun. Yang kedua, tuliskan arti ayat ketiga dari surah Al-Maun. Dan yang ketiga, tulislah 4 lafal yang terdapat hukum bacaan ikhfa pada surah Al-Ghasyiyah yang akan Ustazah berikan di slide berikutnya. Nah, yang terakhir, anak Ustazah, hafalkan surah Al-Maun beserta artinya, dikirim melalui voice note ya nak. Seperti biasa, tugasnya dikirimkan di classroom kita. Nah, anak Ustazah, demikian pembelajaran kita. Ketika nanti ada yang kurang difahami, silahkan hubungi Ustazah ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di video Ustazah selanjutnya, nak. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.